Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kebersamaan Anda siang hari ini, dan tentunya kembali kami akan hadirkan ya seperti biasa setiap hari Selasa begitu, minggu kedua dan keempat kami hadirkan acara moderasi beragama. Nah sebagaimana yang kita ketahui ya pendengar, bahwa Bali dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Dan tahun ini menjadi hal yang spesial juga ya, karena perayaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Nah, bagaimana momentum ini menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat di Bali hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati begitu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut ya, kita akan mengikuti dialog begitu moderasi beragama, dan sudah hadir juga ya narasumber yang akan kita ajak berbincang siang hari ini. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Igede Madimetra MSI ya, Ketua PADI Kabupaten Buleleng. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kemudian ada juga Haji Ali Mustafa SAG MHI ya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Buleleng. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kami. Kemudian yang terakhir ada Bapak Ketut Aryawan ya, Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat siang Bapak. Selamat siang Om Swastiastu. Iya, pendengar, kita tentunya akan berbincang ya terkait dengan harmonisasi perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Bali. Nah, langsung saja barangkali kita akan menanyakan begitu ya. Nah, kita yang pertama akan ke Pak Gede Metra yang selaku Ketua FKUB juga nih Kabupaten Buleleng. Nah, kalau Bapak sendiri melihat nih bagaimana Pak untuk perayaan Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini pasti menjadi momentum yang spesial juga begitu ya Pak ya, dan sekaligus mungkin ada tantangan tersendiri atau seperti apa Bapak melihatnya? Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Wite Tong Kien. Nah, itu salam khas di FKUB, mengucapkan semua salam agama resmi yang diakui oleh negara. Baik. Itu mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Nah, terkait dengan topik bahasan kita hari ini yang berkaitan dengan karena ada 2 hari raya agama yang besar secara beririsan, gitu. Tidak bersamaan tapi beririsan. Yaitu Hari Raya Nyepi, puncaknya Sipeng itu terjadi pada tanggal 19 Maret gitu. Jadi akan terjadi tanggal 19 Maret tahun 2026, dan Hari Raya Idul Fitri yang sementara ini kalau di kalender itu terjadi pada tanggal 21 Maret. Tetapi ada juga dari organisasi Islam yaitu Muhammadiyah yang barangkali menetapkan Hari Raya Idul Fitri itu pada tanggal 20 Maret 2026.
Tapi keputusan nanti dari pemerintah berdasarkan sidang isbat kan Pak Haji ya, itu mana keputusan pemerintah berdasarkan sidang isbat. Tapi apapun keputusan sidang isbat dari Muhammadiyah akan tetap tanggal 20 Maret. Nah itu yang perlu disikapi dari sisi mewujudkan harmoni kehidupan di Bali. Karena apa? Kalau Idul Fitri itu tanggal 20 Maret, maka secara pelaksanaan hari raya itu pada tanggal 19 Maret itu ada takbiran, itu ada takbiran. Tetapi kalau hari raya Idul Fitri itu 21 Maret, maka tidak ada persoalan. Maka takbiran tanggal 20 Maret itu nyepinya sudah lewat gitu. Itu untuk Idul Fitri 21 Maret. Tetapi yang manapun itu penetapan hari raya Idul Fitri itu dari sisi mewujudkan harmoni dan toleransi kehidupan beragama di Bali itu Forum Kerukunan Umat Beragama itu sudah membuat edaran atas dasar kesepakatan bersama, bukan saja kesepakatan antara Majelis Agama Hindu yaitu PHDI dengan Majelis Ulama Indonesia untuk Kabupaten Buleleng, demikian pula untuk Provinsi Bali, tetapi 4 majelis agama lain itu kalau di Buleleng sudah membuat kesepakatan, demikian pula di tingkat Provinsi Bali. Nah, kalau kesepakatan di tingkat Provinsi Bali itu sudah kita edarkan. Tetapi untuk Buleleng selain mengikuti edaran dari Provinsi Bali, untuk Buleleng ada beberapa tambahan catatan gitu. Tetapi filosofi dari kesepakatan itu adalah pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu mengikuti edaran Parisado Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Itu diikuti tatanan urutan pelaksanaannya, itu diikuti itu. Tentu dari Islam juga mengikuti tatanan yang berlaku di Hari Raya Islam. Gitu. Tapi bagaimana membuat harmoni itu di Buleleng kami telah sepakat bahwa pelaksanaan ritual Hari Raya Nyepi dan pelaksanaan ibadah Hari Idul Fitri itu dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan saling menghormati, serta dengan rasa toleransi yang tinggi. Nah, jadi itu apa poinnya, filosofinya, semangat kekeluargaan, saling menghormati dan rasa toleransi yang tinggi. Nah, itu poinnya dari pelaksanaan itu. Kemudian bagaimana mewujudkan itu? Gitu. Umat Islam gitu dipersilahkan melakukan persiapan Hari Raya Idul Fitri itu, karena memang Hari Raya Idul Fitri kan dipersiapkan di rumah masing-masing gitu. Di rumah masing-masing, filosofinya dengan tidak mengganggu kehusukan umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Spesifiknya adalah tidak menggunakan pengeras suara dan bunyi-bunyian lain dan memakai penerangan terbatas di rumah masing-masing itu. Nah, untuk kegiatan untuk datang ke masjid itu supaya datang ke masjid terdekat. Dengan demikian bisa berjalan kaki datang ke masjid terdekat. Dan di masjid tidak menggunakan pengeras suara dan juga tidak menggunakan bunyi-bunyian lain, menggunakan penerangan yang terbatas. Itu kalau kegiatan di masjid. Nah, itu jabaran kesepakatan yang sudah dilaksanakan
berkaitan dengan 2 hari raya itu didukung oleh, akan dibantu juga mewujudkan kenyamanan itu oleh 4 majelis agama yang lain, yaitu Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Jadi itu sepakat 6 majelis agama itu. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah dalam rangka mewujudkan kenyamanan itu, pihak keamanan yang berpartisipasi itu dilibatkan dalam mewujudkan kenyamanan itu dari unsur Hindu, yaitu pecalang. Nah, menggunakan pecalang ini supaya berkoordinasi dengan desa adat. Kemudian dari keamanan dari unsur Muslim, yaitu Banser dari NU, kemudian Kokam dari Muhammadiyah. Menggunakan keduanya ini, partisipasi kedua keamanan ini berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Kan begitu Pak Haji? Nah, unsur keamanan dari organisasi itu juga didampingi oleh Babinsa dari TNI dan Babin Kamtibmas dari kepolisian. Nah, itu yang ada di wilayah masing-masing gitu. Jadi kalau Babinsa dan Babin Kamtibmas itu kan ada di setiap desa. Nah, kalau masjid itu ada di desa, ya Babinsa dan Babin Kamtibmas di wilayah desa itu yang akan mendampingi keamanan dari Hindu dan dari Muslim itu. Dan ini sudah ada koordinasi. Nah, waktu rapat koordinasi di Polres ini sudah kita sampaikan kepada Bapak Kapolres dan jajaran kepolisian. Tanggal 12 jam 16 yang akan datang itu akan ada apel yang dilaksanakan oleh kepolisian Kabupaten Buleleng. Itu ada apel nanti kesiagaan pengamanan itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Berarti persiapannya sudah ya, dari sisi persiapan kami sudah terkoordinasi gitu. Nah, kalau dari Pak Haji sendiri ya, dari MUI ya Pak Haji, bagaimana melihat, karena ini juga bukan pertama kali ya Hari Raya Nyepi beririsan dengan bulan Ramadan, begitu ya Pak Haji ya. Nah, kalau dari MUI sendiri bagaimana tanggapannya begitu, Pak Haji? Untuk dari MUI, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua FKUP ini sudah jelas kan, dan itu pun seruan bersama itu, kesepakatan itu sudah kita buat juga, antara lain MUI juga ikut di dalamnya. Jadi itulah mungkin upaya-upaya kita untuk mewujudkan kerukunan yang ada di Kabupaten Buleleng. Bagaimanapun kita himbau khususnya kepada umat Islam, yuk kita apa yang isi di bunyi di seruan itu, kita saling melaksanakan hari raya masing-masing tapi dengan toleransi yang sangat tinggi kan gitu. Nah, ini harapan-harapan kita. Bagaimanapun kita menjunjung adalah kerukunan, keharmonisan di antara kita. Nah, itu yang kita kedepankan. Saya yakin umat Islam kita berharap kita yang sebulan ini berpuasa itu tidak lain kan penggemblengan karakter, penggemblengan diri orang. Nah, itu untuk menjadi orang yang mutakin. Salah satunya orang yang mutakin adalah orang yang tadi itu sudah disampaikan adalah bunyi daripada seruan ini. Jadi kita harus menjadi orang yang saling menghargai, toleran, kemudian orang yang penyabar dan sebagainya. Itu gemblengan-gemblengan yang ada di dalam bulan suci Ramadan terhadap umat Muslim. Sehingga makanya kalau diakhiri puasa itu kan dengan hari raya Idul Fitri. Idul itu hari raya itu kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Nah, selama Ramadan inilah maka manusia digembleng itu
setelah Ramadan nanti apalagi menghadapi yaitu saudara-saudara kita yang hari raya beririsan ya Pak ya. Jadi umat Hindu yang beririsan hari raya dengan Idul Fitri ya biar sama-sama berjalan, tapi kita saling menghargai, saling toleran. Ya, yang Hindu ya biar melaksanakan sesuai dengan agama Hindu, melaksanakan catur berata dalam penyepian itu. Yang Muslim mungkin akan bertakbiran, mungkin bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, atau mungkin kalau mau melaksanakan takbiran di tempat ibadah yaitu di masjid atau musola yang terdekat dengan berjalan kaki, dan di masjid tidak menggunakan pengeras suara, cukup penerangan yang terbatas. Nah itu saya yakin kalau itu bisa melaksanakan seperti itu, alangkah indahnya, alangkah indahnya. Jadi masing-masing agama bisa melaksanakan hari rayanya dengan baik kan gitu. Itu harapan-harapan kita Mbak. Iya, tentunya esensi dari Hari Raya Idul Fitri sendiri tidak akan berkurang ya, meskipun tidak akan takbiran berkurang, ya. tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak Haji ya, yang meriah dijalankan di jalan begitu ya Pak Haji. Iya. Tapi harapan kita mudah-mudahan Tuhan juga memang menurunkan hari raya nanti yang pemerintah laksanakan sesuai dengan sidang isbat itu pada hari tanggal 21 Maret nanti. Nah, kalau itu sudah tanggal 21 Maret saya kira tidak ada masalah kan gitu Pak ya. Kita sudah bukan hanya ini aja, tahun kemarin juga hanya selisih 1 hari, nggak ada masalah kita. Baik. Itu harapan kita. Iya, harapan kita bersama juga seperti itu ya, aman, lancar, damai. Nah, kemudian dari Kementerian Agama mungkin kita ke Pak Ketut ya. Pak, kalau dari Kementerian Agama sendiri ini melihat bagaimana bentuk toleransi ya, khususnya di Buleleng. Nah, bagaimana peran Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama ya untuk agama-agama yang ada di Kabupaten Buleleng, Pak? Terima kasih. Om Swastiastu. Mungkin di sini dari Kementerian Agama kita mungkin melihat dari tugas dan fungsi daripada Kementerian Agama itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan baik formal dan non formal. Nah, terkait dengan persiapan perayaan daripada hari suci Nyepi dan Idul Fitri ini, mungkin tadi sudah disampaikan mungkin dari Ketua FKUB atau dari Parisade Hindu Dharma, mungkin dari MUI, kita sudah melaksanakan, kalau tidak salah itu tanggal 2 Maret kemarin di Kementerian Agama juga kita melaksanakan pembahasan terkait dengan seruan bersama untuk menjaga toleransi. Terus dari program Bapak Menteri kita juga ini ada salah satunya di asta citanya itu ada, yaitu pertama peningkatan daripada kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, ini sudah barang tentu kita di Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan, apalagi di bulan Maret ini kita ketahui itu ada hari suci 4 kalau tidak salah. Yang pertama itu Waisak yang kemarin sudah dilaksanakan, terus ada yang dari Kristen itu ada puasa Abu itu, terus yang ketiga mungkin nanti hari raya Nyepi ya yang beririsan dengan hari raya Idul Fitri itu. Terus yang kedua untuk meningkatkan juga kerukunan kita di Kementerian Agama juga melalui arahan Bapak Menteri terkait dengan hari raya Idul Fitri, kita seluruh umat beragama itu mempergunakan istilahnya rumah-rumah ibadah kita yang ada di pinggir jalan yang bisa menampung pemudik. Nah, itu kita buatkan yang namanya tempat ibadah ramah pemudik. Nah, khusus untuk di Buleleng ini, Buleleng sudah kita pakai. Untuk yang di Pura kita ambil itu yang dari timur, itu Pura Ponjok Batu, nanti akan dipergunakan untuk Pura ramah pemudik. Terus di ke baratnya di daerah Kubu Tambahan itu Pura Penegil Dharma. Nah, itu. Terus ke barat lagi, kita masuk kota ini
Nanti pura Jagatnata kita pergunakan juga itu sebagai pura ramah pemudik. Yang terakhir wilayah Buleleng Barat itu kita pergunakan pura Pulaki. Itu menunjang daripada kebutuhan nanti sebelum hari H Idul Fitri. Mungkin saudara-saudara kita yang mudik nanti bukan mudik dalam artian umat muslim saja, mungkin ada yang liburan mungkin mungkin keluar, kalau capek bisa berhenti di sana gitu. Dan itu gratis, itu tidak bayar, artinya tidak bayar parkir, walaupun nanti pakai kamar mandi apa itu kita sudah siapkan, itu dipergunakan secara gratis. Itu yang kita siapkan untuk di Kementerian Agama. Baik. Ya, itu untuk menjaga toleransi kita, dan kita sudah ketahui juga memang seperti tadi sudah disampaikan, bukan hari ini saja. Hari-hari keagamaan kita bersamaan. Tapi kemarin-kemarin sudah pernah juga, dan mungkin kami di Kementerian Agama berharap kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja ini untuk menjaga ketertiban. Barang tentu pemerintah sudah membuatkan surat edaran itu tujuannya untuk menertibkan daripada umat-umat kita. Itu mungkin yang sedikit kami dapat sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Dan mudah-mudahan juga harapannya ya tidak ada terjadi lagi. Pasti setiap pelaksanaan Nyepi ada yang viral begitu ya di sosial media. Nah, mungkin dari terakhir sebelum kita tutup dialog nih, lumayan cepat waktunya ya Pak ya. Mungkin dari Pak Maitre dulu, himbauannya apa yang disampaikan, karena tentunya harapannya toleransi umat ini tidak terjadi saat ini saja karena hari raya yang beririsan antara Nyepi dan Idul Fitri ya Pak ya, tapi juga di hari-hari yang lainnya, bukankah begitu ya Pak? Kalau dari Pak Maitre bagaimana himbauannya? Baik, bagi umat beragama di Buleleng, terutama umat Hindu dan umat Islam yang hari rayanya tahun ini beririsan. Dan seperti dikatakan tadi, bukan tahun ini saja, sudah kalau tidak salah itu sudah 4 tahun, sudah 4 kali, dan kita selalu menangani ini mulai dari perencanaan membuat surat edaran. Nah, demikian pula tahun ini surat edaran di provinsi baik oleh Parisado Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang memberi edaran tentang Hari Raya Nyepi, dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang ditandatangani oleh Kapolda, Danrem, dan Gubernur. Itu sudah beredar jauh lebih lama, lebih awal itu sudah beredar. Kami juga sudah menerima itu. Dan untuk di Buleleng, FKUB sudah menyusun edaran kesepakatan itu tanggal 2 Maret. Dan secara melalui media sosial itu sehabis kesepakatan itu ditandatangani sudah diedarkan sampai ke bawah gitu. Dari sisi umat Hindu, dari sisi PHDI itu sudah sampai ke PHDI kecamatan dan sampai ke PHDI desa edarannya. Kemudian dari sisi Kementerian Agama sudah sampai ke penyuluh ke desa-desa edarannya sudah sampai. Kemudian dari sisi kepolisian itu sudah sampai ke sektor dan ke Babin Kamtibmas dan Babinsa. Kalau Babinsa dari TNI kan. Nah, kemudian dari sisi pemerintah daerah melalui Kesbangpol sudah sampai ke camat dan sampai ke aparat desa. Edarannya itu sudah, karena Kesbangpol sudah menyampaikan itu. Dan secara umum melalui media elektronik kami berdua, yaitu saya sebagai Ketua FKUB sekaligus Ketua PHDI bersama Ketua MUI yang sekaligus juga beliau Wakil Ketua FKUB, itu sudah melakukan sosialisasi di pertama di Radio Singaraja FM, sekarang di sini di RRI, dan sudah ada permintaan dari Radio Nuansa Giri, jadi edarannya tapi masih dijadwalkan di Radio Nuansa Giri. Nah, dengan demikian, dengan upaya edaran seperti itu, mudah-mudahan umat Hindu dan umat Muslim
bisa memahami edaran itu dan melaksanakan kedua hari raya itu sesuai dengan kesepakatan di edaran itu. Astungkare insya Allah, insya Allah itu akan bisa dipahami oleh kedua umat kita masing-masing dan kemudian dilaksanakan sesuai edaran. Tentu karena sudah disepakati, didukung juga oleh 4 agama yang lain. Nah, termasuk aparat pemerintah dan lain sebagainya tentu sangat mendukung ini karena semua berkepentingan akan keamanan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya juga dengan pelaksanaan catur berata penyepian nih, mungkin dari Pak Mitra bisa lebih menghimbau lagi karena Hari Raya Nyepi ini bukan hanya menjadi sorotan nasional saja, namun juga sudah dunia internasional tahu Hari Raya Nyepi ya Pak ya. Kadang kita sendiri umat Hindu nih yang kurang menghormati terhadap pelaksanaan itu mungkin. Untuk saudara-saudara saya, penglingsir saya umat Hindu yang ada di Kabupaten Buleleng, mari kita sendirilah yang menghormati dan menghargai hari raya agama kita dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, melakukan catur berata penyepian. Dan sesungguhnya juga hari raya Nyepi dengan catur berata penyepian ini tidak saja merupakan hari raya agama Hindu, tetapi melakukan penyepian sipeng itu sebenarnya sudah merupakan tradisi adat budaya Bali. Nah, sebagai tradisi adat dan budaya Bali inilah sebenarnya yang mendasari pemerintah dan semua pihak di Provinsi Bali melaksanakan sipeng ini selama 1 hari sampai menutup bandara, sampai menyetop transportasi masuk Bali gitu. Kan tidak semata hari raya agama, tetapi menjaga Bali. Dan ini kenapa dunia internasional menghormati, mengagumi, menyetujui ini, karena dengan Nyepi ini banyak hal yang bisa diperbaiki. Misalnya dari sisi polusi. Dengan tidak adanya transportasi, betapa penghematan penggunaan BBM dan seberapa bisa dicegah polusi dari penggunaan BBM oleh industri, oleh alat-alat transportasi. Nah, kalau di negara maju 1 jam saja bisa dihentikan, itu sudah luar biasa bisa mencegah polusi. Apalagi di Bali bisa dilaksanakan 24 jam. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan perlunya kita semua mengikuti praktik Nyepi ini, bukan saja oleh agama Hindu, tetapi disepakati oleh agama yang lain gitu. Itu nilainya itu. Nah, karena itu supaya tidak sia-sia saudara-saudara kita agama yang lain menyepakati ini, maka mesti dimulai oleh umat Hindu menaati catur berata penyepian ini. Iya, baik. Mungkin dari Pak Haji Ali ada yang ingin ditekankan kembali? Saya hanya sedikit barangkali untuk menyampaikan, mari semua umat untuk saling menghargai, saling toleransi yang tinggi, khususnya umat Islam. Mari kita jadikan momentum ini untuk kita wujudkan. Di Islam itu ada istilahnya, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya agama khusus umat Islam, tapi untuk alam semesta. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Ketua FKUB bahwa Nyepi ini bukan sekedar untuk hari raya umat Hindu, tapi juga banyak hal yang bisa kita petik hikmah di dalamnya. Nah, untuk itu mari kita saling toleran, yang umat Islam untuk melaksanakan rangkaian ibadah hari raya Idul Fitri seperti takbir dan sebagainya. Seruan sudah mengatur. Ini tidak lain hanyalah agar kita hidup rukun, damai, kan gitu. Kalau kita hidup rukun, damai, itu nyaman.
Saya Iya. kira nyaman Iya. dan ini dambaan semua orang dan agama apapun pasti itu. Hidupnya rukun, damai dan sejahtera kan itu. Betul. Ini akan bisa terwujud jika kita saling menghargai. Mungkin Betul. untuk itu kita himbau kepada umat Islam, ayo kita sama-sama kita ikuti kesepakatan sudah kita buat semua agama di situ, ketua majelis agamanya bahkan pemerintah ikut mengesahkan itu. Mari kita ikuti bareng-bareng sama-sama untuk kita jadikan acuan dalam merayakan hari raya Idul Fitri yang beririsan dengan hari raya Nyepi ini. Baik. Iya. Ya, dari Kemenag mungkin Pak Ketut Hariawan apa yang ingin disampaikan? Nggih, sedikit mungkin terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri ini, apa yang sudah disampaikan tadi dari Parisade dan MUI, kita ini semua ini adalah kita saudara, Pak. Kita saudara, kita sudah buat kesepakatan ini dibuat oleh majelis agama juga masing-masing sudah ada yang mewakili. Marilah kita bersama-sama sebagai umat beragama untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan baik untuk menjaga kerukunan yang kita inginkan bersama. Mungkin sedikit. Iya, baik, luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi pengingat ya, refleksi juga nih untuk semua umat ya. Mari bersama-sama kita menyukseskan gitu pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan juga Idul Fitri ya, sehingga tercipta kerukunan beragama khususnya di Kabupaten Buleleng. Ya, terima kasih Pak Gede Metra, kemudian Pak Haji Ali dan juga Pak Ketut Hariawan Iya, atas sama-sama. kehadirannya. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Kita tutup acara moderasi beragama siang hari ini dengan mengucapkan selamat siang. Selamat siang.